مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita bicara tentang Syawal, bulan yang sedang kita lewati hari ini, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 definisi dari kata Syawal. Apa di antara 3 definisi itu? Yang pertama, Syawal itu artinya meningkat atau ada peningkatan. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? Satu, meningkat imannya kepada Allah, tambah yakin ke Allah, tambah taat ke Allah, tambah dekat dengan Allah. Yang kedua, yaitu tambah ibadahnya. Maka setelah masuk Syawal harus ada peningkatan pada ibadah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, tambah amal salehnya. Inilah yang meningkat, yang bertambah pada bulan Syawal ini. Dia makin bermanfaat dalam hidup, dia makin soleh dalam hidup, dan yang paling penting, tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Makna Syawal yang pertama adalah peningkatan pasca Ramadan yang kita tunaikan. Kemudian yang kedua, makna Syawal itu maknanya adalah ibtida'il khair, permulaan yang baik dalam sesuatu. Diawali kata Syawal ini dengan huruf shin, disambungkan dengan kalimat awal. Syawal artinya apa? Permulaan yang baik untuk memulai sesuatu. Artinya hadirin, siapapun di antara kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, maka Syawal adalah permulaan terbaik untuk kembali dekat dengan masjid. Kalau selama ini jauh dari masjid, mohon maaf jika ada hubungan yang berjarak antara kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Kapan waktu terbaik untuk mendamaikan? Jawabannya adalah Syawal.
Maka kenapa di bulan Syawal identik sekali orang saling minta maaf, saling memaafkan? Karena ini awal terbaik untuk memulai segala sesuatu yang baik. Kemudian makna ketiga daripada Syawal. Syawal itu dimaknai artinya istimewa. Berkelanjutan istiqomah kepada Allah, sangat berharap kepada kita agar kita beristiqomah. Setelah Ramadan ini kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik. Selama Ramadan, misal kalau kita Ramadan kemarin kita diwajibkan beribadah, puasa Ramadan, maka di bulan Syawal lanjutkan dengan apa? Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, daripada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atbahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun. Hadis riwayat Muslim. Kalau kemarin Ramadan ada qiyamul lail dengan tarawih, maka saat di Syawal ayo tingkatkan dengan tahajud kita. Kita tingkatkan dengan qiyamul lail kita. Jangan sampai ibadah-ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bernoda, hilang tak bermakna. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, amal kita pun pergi. Ramadannya pergi, kebiasaan baik kita pun ujungnya pun pergi. Ujungnya apa Ramadan? Hanya jadi tamu, biasa datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan tidak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, bisakah disebut gagal orang yang bertemu Ramadan seperti itu? Dan itulah orang-orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang saat bertemu Ramadan kemudian dia berpisah dengan Ramadan, dia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah, dan yang kedua dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf kalau bicara kategori hasil ibadah puasa, disebutkan katanya begini, ada 2 kategori orang yang berpuasa. Ada yang kategori puasanya ular dan ada yang kategori puasanya ulat. Konon katanya 2 binatang ini untuk memanjangkan hidupnya, untuk melangsungkan kehidupannya, mereka harus berpuasa. Tapi kualitas puasanya berbeda. Ular sebelum puasa namanya ular, ketika puasa namanya ular, dan setelah puasa pun namanya pun tetap ular. Tapi ulat beda. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, dan setelah puasa namanya berubah jadi kupu-kupu. Apa yang ingin kita gambarkan? Ulat saja berubah, ulat saja bermetamorfosa menjadi pribadi yang makin baik. Maka Syawal harusnya kita telah menjelma menjadi pribadi yang baik, baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungannya dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.